hidup makanan surga oleh Allah, lagi gantung makanan dunia, hantung makanan surga. Yang ban sifat jenuh dan bosan bak manusianya kan hanya dalam persoalan taat yang merupakan but gepaksa dalam agama, taklif tanya untuk tak kerjakan but taat. Dum yang cocok dengan selera hawa nafsu makan minum mendam mengata naik haid tak sabar sih. Lan nasbira ala ta'amin wahidin. Aman terjadi bak Bani Israel. Kerana Allah dia tak keadaan makhluk. Mungkin hang doa, hai makhluk. Hai apa makhluk? Ciptaan Allah, penijin Allah. Dan kan tanya tok cipta. Kalau cipta kaum-kaum lain, umat-umat lain yang golong dia. Ternyata sifat jenuh dan bosannya sangat identik bak manusianya. Cepat sekali bosan. Bukan hanya bak persoalan taat dan ibadat, dalam persoalan makanan saja pun sifat bosan. Makanya nikmat Allah mewarnai, membuat berbagai macam ragam dan bentuk ketaatan dan ibadah. Qad wa'alima ma fika min wujudi syarah, dan Allah mengetahui apa yang ada pada watak kamu, min wujudi syarah, pada ada sifat rakus dan sifat tamak. Ayo sifat rakusnya dalam bahasa Arab juga dengan israf, syarah atau israf, melampaui batas. Melampaui batas hanaga walau dalam hal ibadat. Sebab dampak negatif ketika tanya terlalu rakus dalam beribadat. Tengok ikli kalimah. Ibadatnya yang gak stabil, istiqamah, continue. Walau tidak banyak, tidak penting banyak. Yang penting continue, terus menerus dikerjakan. Karena Allah tahu apa yang menjadi karakter kamu atau apa yang ada pada kamu daripada wujud syarah, adanya sifat tamak atau rakus, artinya melampaui batas pada mempercepat kepada amal. Wal hirsi alih, dan loba alaihi, berambisi alaihi, di atas beramal. Dampak yang tidak baik dari melampaui batas dan ambisi sekali dalam beramal, yu'addika, akan mengantarkan kamu ila alla ta'ti bihi ala wajhil kamal, bahwa kamu tidak mengerjakan amal tersebut di atas cara-cara yang sempurna. Karena mengejar target, kejar jam tayang, pelai sembahyang tanya guna firtuh rakaat nang diuro. Karena pelai kejar jam tayang untuk petruk angka firtuh sehingga hana sempurna li sembahyang. Jadi karena Allah ni depu manusianya nasifut tamak, yang menyatapu bebas jadual ibadat, hana batasi. Kira-kira kalau batasi, lanjut sembahyang isya juga maghrib. Lanjut kalau isya, lanjut sembahyang maghrib kalau maghrib. Lanjut sembahyang isya dan maghrib bidih li asar juta jamak juga lanjut. Berpegang wate-wate, na batasan-batasan dulu. Inna salata kana kitaban mawquta, ketentuan atau kewajiban yang telah dibatasi waktu. Karena Allah berdepu manusianya dan sifat tamak, yang ada batasi wate. Ikejar target dan ibadat. Ikejar target puput 2 euro atau puput tapi hana li kamal, hana li sempurna. Karena but yang namanya kejar target pasti hana sempurna. Gebu proyek jalan yang kejar target ke hana sempurna sih. Di bab ibadatnya punya model kejar target nya han sempurna ni. Fahajjaraha, maka Allah mentahjir. Tahjirnya gimana? Gebatasi oleh Allah akannya ketaatan di atas kamu dalam sebahagian waktu, hanya sembarangan pubut. Fa innal faraid, karena kewajiban-kewajiban fardu atau ibadat-ibadat salat fardu itu tertegah mengerjakannya pada bukan waktunya yang telah dibatasi. Jadi yang namanya ibadat fardu hanya terpubut bak yang kan watedro. Anda sembahyang luhur pukul 12, pukul 11 hanya. Sembahyang asar pukul 10 hanya. Sembahyang maghrib juga dah hidup tauro hanya. Sembahyang subuh hinahat haju untuk taih nanti bebas beda hanya. Artinya karena Allah getepu menyahana kebatasi dengan waktu, malah tanya akan sembarangan terpubut menyatanya kalau ibadat pi. Nasi urus yang beribadat. Dumadak kagebu hati pi ana merasa bersyukur tanya. Nya kuring yang galak ibadat. Yang bunuh tabah likut urang bea, ya tabah urang galak. Jadi agamanya diletakkan di tengah-tengah. Kan terlalu
kurang, kan terlalu melampaui batas. Baik terlalu teledor dan baik sampai melampaui batas. Jadi jih bak tengok. Kan wasatiyah, moderatnya wasatiyah. Wasat bak tengok. Baik terlalu melampaui batas dan baik terlalu tinggal di belakang, teledor. Jadi orang yang berambisi tamak dalam beribadat, hana batasi waktu, yang akan dilakukan melampaui batas. Dampak dari melampaui batas, hana gejagali kekusyukan, hana gejagali kesempurnaan dalam beribadat, karena targetnya ingin dikejar. Fa'inal faraid, karena yang namanya ibadat fardu atau sembahyang fardu tertegah melakukannya pada bukan waktunya yang telah dibatasi. Wa nawafil, dan yang namanya ibadat sunat tertegah melakukannya pada waktu yang dimakruhkan. Contoh oleh subuh sampai isyraq, oleh asar sampai ila tauro. Nya wate-wate yang dimakruhkan untuk melakukan ibadat sembahyang sunat mutlak. Kemudian ada sebuah redaksi narasinya bukan fahajjaraha alaika fil awqat. Dina ibadat fahajaraha, na ibadat fahajaraha alaika fil awqat bitasdid. Fahajaraha dengan fahajaraha. Nya fahajaraha masdarji hajrun, nya fahajaraha masdarji tahjir. Dan makna begitu tahu. Artinya ja'ala likulli ta'atin waqtan. Allah menjadikan untuk setiap ketaatan akan waktu yang tertentu, dan tidak menjadikan oleh Allah akan ketaatan itu daimah, berkelanjutan terus menerus dalam sepanjang waktu. Jadi namanya ibadatnya hanjit puput jangan galak tanya sepanjang waktu, tapi dibatasi dengan waktu-waktu tertentu. Alasan li Allah yasul, supaya tidak hasil daripada kamu oleh sifat tamak ataupun loba. Fayajuruka, ketika ada sifat tamak atau loba, akan menyeret kamu kepada meninggalkan ibadat. Ini dah bubut ya. Karena kahit tak kejar target, kalilah menemutkah, dah tinggalkan sama sekali. Walhasil kesimpulan, anat talwid ta'at, bahawa sungguh Allah membuat ketaatan itu beragam-ragam karena ada wujud malal, karena adanya sifat bosan, dan mentahjir, membatasinya ketaatan dalam waktu tertentu karena ada sifat ketamakan. Itu dua nikmat yang Allah beri, nikmat dengan dua nikmat tersebut di atas hambanya. Ini termasuk nikmat Allah gebatasi wajah ibadat, termasuk nikmat Allah gepegat ibadat beragam-ragam. Ini nikmat sih, beda anggap mana nikmat. Macam model bentuk nikmat Allah ke tanya hamba. Lagi perintah tanya giyu taat, giyu kerjakan ibadat, giyu fikir sistem di cara je oleh Allah, banjara manusianya baik bosan. Ini adalah bentuk ibadat nikmat Allah yang Allah beri nikmat hati hamba. Pakan yang enggak anggap nikmat karena sifat malal, bosan dan rakus, itu dua bencana yang besar yang dapat memutuskan amal. Karena orang yang terlalu rakus dalam beramal, akhirnya akan meninggalkan amal. Orang yang merasa bosan dalam beramal juga akan meninggalkan amal. Jadi untuk supaya manusianya terus menerus dalam beramal tanpa berhenti, maka Allah buat amal beragam-ragam, dan Allah buat amalnya terbatasi oleh waktu-waktu tertentu, tidak boleh dikerjakan dalam sembarangan waktu. Wal mujib lil malal, apa yang menjadi faktor seseorang itu malas dalam beramal? Wal mujib, faktor yang menjadikan seseorang itu malas dalam beramal adalah al mudawamah ala namtin wahidin, terus menerus atau rutinitas ibadah yang sama ala namtin wahidin, atas satu pola. Namtinnya pola bahasa ini. Jadi ibadat dengan pola yang sama terus menerusnya membuat hambanya cepat bosan, cepat jenuh. Karenanya membuat cepat bosan dan jenuh, maka Allah buat ibadatnya banyak ragam, banyak model, banyak polanya. Maka ketika terus menerus dalam pola yang sama daripada ibadat, jiwa seseorang akan merasa jenuh.
jenuh akannya oleh jiwa dan merasa berat oleh jiwa akannya. Fa idza lawanat 'alaiha, ketika luwinat 'alaiha, dibuat warna-warna di atasnya ibadat, istahallatha wa istakhaffatha, niscaya akan merasa manis atau merasa menikmati ianya jiwa akannya ibadat, dan merasa ringan ianya jiwa akannya ibadat. Wal mujib li syarah, dan apa yang menjadi faktor bagi seseorang itu tamak dan rakus dalam mengerjakan ibadat. Salahiyah auqat kulliha liiqa'il ibadah, pantas atau diperbolehkan setiap waktu untuk pelaksanaan ibadat, beserta berat sekali ambisi mengerjakannya ibadah. Jadi ada dua perkara ini, bosan dan rakus. Bosan ujung-ujung haik bubuh ibadat, rakus tak ujung-ujung juga haik kerjakan ibadat. Sebab orang yang rakus dalam beribadat, penyebab gaknya rakus karena mandum wate je bubuh ibadat, hana batasi. Ketika mandum wate je bubuh ibadat, gaknya kan nak keinginan untuk mengejar target, belum menyona persaingan. Baik fikir baik ibadat hana persaingan, najib dia persaingan baik ibadat. Sebab kadang-kadang ibadatnya hanya didasari oleh ketulusan, boleh jadi untuk mencari popularitas, boleh jadi untuk mencari sanjungan manusia, sehingga untuk mengejar target agar gotnya lebih terdepan dalam mengerjakan sembahyang di sepanjang waktu, dari bunga sampai luput sembahyang lebih demi untuk mencapai target. Akhirnya membuat gotnya merasa berat ibadatnya gara-gara salahiyah auqat untuk kerjakan ibadat. Nah, loba yang tamak ataupun loba atau rakus walau dalam ibadatnya kurang get. Wa inda wujudi syarah, hanya dampak buruk ji. Dampak buruk hanagat tanya rakus dalam ibadat. Ketika wujud syarah, rakus ataupun tamak dalam beribadat, yaqa' naqsu wa taksir. Seseorang akan terjadi kekurangan dan tidak sempurna. Jadi ibadatnya hanya leh sempurna, ibadatnya akan penuh dengan kekurangan. Contoh, dengan membaca oleh seorang akan Al-Quran, walai tadabbar fi ma'ani, tidak pernah menghayati pada makna-makna yang dikandung oleh Al-Quran, dan tidak pernah hadir hatinya beserta Tuhannya pada saat membaca Al-Quran. Ini karena untuk kejar target. Maka dia orang yang berkhatam Quran le uro siga gepegah lang kitab Arba'in bi Usuluddin, yang dipastikan dengan hana tadabbur dan hana menghayati makna, karena kejar target menjara butaman ambil orang. Hai je ke hana ke menjanjan, tapi tiga ke hana ke sit kena lebih ke. Tiga ke dalam bulan Ramadan bila target begah tamat. Kata tinna wate-wate yang lebih ke benar tadabbur. Malah tak ulang ayat-ayat set menyertai tadabbur, yang lebih ke kadang-kadang kan tak kejar betul sabur surat, tapi hana tadabbur. Walidhalika ayyana laha, karena itu semua dampak buruknya akan kurang dan tidak sempurna ibadat. Allah menentukan bagi ketaatan akan waktu-waktu yang boleh dilaksanakan ketaatan dalam waktu tersebut. Itulah makna tahjir ibadat dalam waktu. Tahjirnya dibatasi. Hajar. Hajarnya bahasa Aceh maknanya batai. Bahkan hajarun gebuh makna batai karena anak batainya kru. Batai kru jijik ke penghalang. Hakikat dia makna hajara dalam bahasa Arab makna menghalang. Jadi bahkan anak batai ke hajar kerana jikru. Sesuatu yang kru kan jika penghalang. Itu anak batai berjalan. Ni batai raya lepas saja jika penghalang, maka kena hajar. Hajar tadi saya ada ilmu hajar, ada ilmu mana. Ini tahajjur dalam fikih, tahajjur dalam fikih punya bab ihyaul mawat, bab udip dan mati. Nasib mana tahajjur? Tahajjurnya cah ranting ni bahasa Aceh. Tetap udip dan mati, lautin Tuhan hanapo ditacah ranting, tanda tinyo ino talu. Ya kena tahajjur dalam fikih. Ditahajur, hajar, tahjir, mahjur. Yang mahjur orang ke tahan
Tasarruf yang ge urang kada hutang dengan harta nya oleh hakim berhak ge hajar. Mana ge hajar ke gepo. Mana ge hajar nan ge blokir segala aktivitas keuangan gaknyan, finansial gaknyan hanya dilakukan di kalau blokir ATM, diblokir rekening, diblokir kartu kredit, mandung ka diblokirnya nya bahasa fikih kun kagak hajar. Urang kagak mahjur. Di pemantang yang dilakukan aktivitas finansialnya hanjit li. Yang kun mahjur, di mahjurnya mamnu urang yang kagak mana. Jadi Allah getahjir gebatasi ibadat dalam waktu-waktu tertentu tujuan karena manusianya hikmahnya memiliki sifat rakus. Jadi sehingga OTK gebatasi hanjit dah pupuk yang galak tanya. Kemudian wa qauluhu kata Ibnu Athaillah liyakun hammuka iqamatas salah la wujudas salah fama kullu musallin muqiman. Tujuan Allah gewarnai berbagai macam ragam ibadat guna tujuan karena hikmat karena manusia memiliki sifat bosan dan jenuh. Kemudian Allah gebatasi waktu-waktu tertentu karena manusia memiliki sifat rakus, mengejar target sehingga ibadat analis sempurna. Maya bebuk watah si tujuan. Pertanyaan ni. Bebuk pu si tujuan. Degiyu ibadat ka hanjit kejar target. Degiyu ibadat hanjit pubut jan wate galak tanya. Pu si tujuan liyakun hammuka. Supaya adalah tekad kamu itu menegakkan salat, bukan melaksanakan salat, bukan mewujudkan salat. Tekad ditanya iqamah salat, aqimus salat. Iqamah salah dengan wujudus salah beda. Yang diperintah oleh Allah gayu iqamah salah. Iqamah itu tegak. Yang namanya tegak berlurus. Yang lagi tiangnya yang tegak aja. Yang bengkok-bengkok nak kena tegak. Allah nak gayu katanya kerjakan salat, tapi yang gayu tegakkan salat. Bagaimana cara menegakkan salat? Dengan menegakkan hak-hak salat yang zahir dan batin. Hak-hak salat yang zahir dan batin termasuk wudu betul sehingga nak sahabat riwayat man lam yakhsha' bi wudu'ih lam yakhsha' bi salati. Orang hendak khusyuk saat berwudu ialah dan sembahyang pi hendak khusyuk. Wudu tidak perlu. Kebiasaan nak wudu gua bagah tahu. Wudu gua bagah terah muka kadang hendak truk gua penyung guna kenang. Ala rahaki pi mukeli mentang juga. Jadi menyo bak wudu nak dapat biasa khusyuk nyolah sembahyang juga hang khusyuk. Karena untuk khusyuk dalam sembahyangnya di proses dan tahapan tahapan-tahapannya harus terpenuhi. Anjir khusyuk dalam sembahyang tu di dalam wudu nak khusyuk. Tak awali dari wudu dia pun. Dari wudu inal lebu khusyuk, fokus betul-betul dah wudu dalam keadaan sempurna, bak yang disunatkan lega ataupun lega, dan baca doa-doa yang kagak khusus sinan. Baru dalam sembahyang itim khusyuk. Yang tiga mudah. Sebab syarat untuk khusyuknya berat hal. Nya berat syarat, berat masyurut juga. Al-mu'inu alal khusyuk lebo. Yang dapat menolong seseorang ada khusyuk dalam sembahyang. Yang pertama az-zuhdu, memiliki sifat zuhud. Baikna ta'alluq keterikatan hati dengan selain Allah. Nyatanya hana pulempoi tengok khusyuk dalam sembahyang. Hai tengok cuma tak biar tu deram je cik berdatan atau apa surat Fatihah inan tok yang kamu aja jadi ingat yang kongkon aja hai daripada hana sama sekali je tapi dia perlu berkucuk mandum dalam sembahyang harus memiliki sifat zuhud. Zuhudnya dunianya tak letakkan bak jaro baik letakkan dalam hati nya bak jaro gampang tak lepaskan dalam hati susah untuk terpinang. Dunia jitna tapi baik terletakkan dalam hati yang zuhud. Abad jit sira urang ngaknyan miliarder tapi memiliki hati yang zuhud. Kalau tentu sira urang gasin papa tapi memiliki hati yang zuhud kerana zuhudnya persoalan hati. Ketika sira urang tidak memiliki apa-apa tapi dalam hati ngaknyan habis-habis menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain, ada juga yang memiliki sid dan nak ketamakan dalam hati sangnya tergedi ikubah ziat nak kesempatan tergecu-gecunya tapi dalam fikiran terlintas dalam hati yang kenduhut nah walau dia yang puana mitangen dah tapi dalam hati kan
jet langit luar biasa yang kelut. Itu angin hana tapi dalam pikiran kan motor tapi dengan cara benar. Kan motor jet pribadi itu. Dah angin pangkai angin hana. Tapi ada jet langit hana tanggung-tanggung. Hana macam jet langit dia tanggung-tanggung. Jadi zuhud yang al-mu'inu alal khusyuk, yang bisa membantu kita untuk khusyuk dalam salat. Berat tak gehan tak syarat. Maka jarang orang bisa khusyuk dalam sembahyang. Yang kedua yang membantu kita untuk khusyuk mudawamah baca Quran, sering baca Quran. Yang ketiga yang membantu dia untuk khusyuk dawam wudu, terus menerus dalam keadaan wudu. Dorasa manlehnya jadi baca Quran di bulan Ramadan ni. Anian wudu dia benar jangan di dalam sembahyang itu angin. Ai datun pengaruh tanya angin kerana dia makanan. Makanan ada jaga, kita baca makanan lagi agak anjur dalam kitab-kitab. Dah betul wudu. Maka dah betul wudu, dah kayak dibiarnya. Karena makanan baju apa yang nak. Jadi leh macamnya untuk membantu dengan khusyuk. Hana pu harap akan mampu katanya khusyuk dalam sembahyang. Maka Imam Ghazali kesarankan haid khusyuk memandung usahakan leh macam. Kalau berulang-ulang belum pegah. Pertama dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan setiap rakaat nak baca, dalam setiap rakaat nak baca Fatihah. Yang pertama dia baca inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard wa la du'a iftitah. Kedua dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga dia baca assalamualaikum ayuhan nabi ba'du tahiyat awal dan tahiyat akhir. Berarti dia total dia sembahyang Isya berarti pada 4 berkhusyuk pun takbiratul ihram yang hanjihan sebab ada khusyuknya nak tahnid. Tengok dia baca Allah Akbar dengan dia fikir oleh ni anak kasat. Yang baca takbiratul ihram ke pasti. Di kurung-kurung khusyuk orang ke takbiratul ihram. Takbiratul ihram nak khusyuk yang kena khusyuk dalam sembahyang. Usahakan lepat tu benar. Dia baca ini wajah tu doa iftitah yang menyempurnakan nak baca bacaan iftitah. Nah, dia kata dia sebut. Baiknya benar bang kada ada sunat nak bubut dia. Anian yang kelih dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nya rata rakaat nah. Yang keempat dia baca assalamualaikum ayuhan nabi yang naba tahiyat awal dan naba tahiyat akhir. Timnya sembahyang Isya pet tambah 2 tambah sar. Berarti nak 74 khusyuk. 74 khusyuk. Ini wajah tu ana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anian ba assalamualaikum ayuhan nabi. Dua ga tahiyat. Jadi maksud daripada Allah berperintah tanya iqamatu salah, sembahyangnya bertegakkan. Cara tegakkan sembahyang tak jaga hak-hak sembahyang. Nah hak zahir, nah hak batin. Di antara hak zahir sembahyang iaitu bina yang diwajibkan, kemudian yang disunatkan, adab-adab yang hak-hak zahir. Adapun hak batin hudur hati, khusyuk dan hudur hati saat sembahyang. Yang hak batin. Sehingga ulama yang ditafsir ayat Al-Quran la taqrabus salat wa antum sukara. Jangan kamu mendekati salat kamu dalam keadaan mabuk. Itu ada ulama yang menafsir makna mabuk ini bukan mabuk minuman keras. Makna sukara ini sukara min kasratil hammi. Mabuk karena letak kegalauan, kesusahan hati memikir dunia. Nah yang begah mabuk min hubbid dunia, karena cinta kepada dunia. Yang masuk mabuk ini. Jadi medanya mentang tengah terikat hati dengan dunia, yang hana akan tercapai sembahyang yang sempurna. Maka kebalikan ni menyapulai baik terikat hati dengan dunia berzuhud. Maka yang membantu tanya untuk khusyuk adalah zuhud. Yang hana zuhud hitam memang untuk khusyuk susah. Malah nabi Nabi dalam sebuah hadis, nabi Imam Ghazali kan, man shalla rak'ataini lam yuhaddis nafsu fihima bi syai'in minad dunya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Kadang kala sembahyang 2 rakaat yang hana diberbisi oleh nafsu, oleh hatinya. Jadi hati dia hana dipegah haba dia tengah sembahyangnya, hana tengah berkelana ke mana-mana hati dia daripada urusan-urusan dunia, yang Allah akan ampun dosa-dosa tanya yang kau likut. Maka sembahyang yang hana betul-betul sempurna, hana pu harap sembahyangnya akan mampu tanha anil fahsya wal munkar. Kemudian nasyid resep sembahyang khusyuk yang dijelaskan oleh ulama na nambo. Ini untuk membantu tanya trik untuk khusyuk sembahyang. Yang pertama, gekun hudurul qalbi, hadir hati. Yang kedua, tafahumul ma'ani, terpahami makna-makna yang dalam Al-Quran, dalam sembahyang. Maka bagi rona yang hana mengerti bahasa Arab, ni belau buku-buku tentang arti doa dalam sembahyang. Minimal saat dibacanya bisa dihayati makna dan kandungan dari yang lafaz yang tanya ucapkan. Gimana cara dan pahami makna. Kemudian yang kedua, ijlal wa ta'zim, rasa mengagungkan dan memuliakan. Tak anggap sembahyangnya ke rutinitas, sekadar rutinitas kebiasaan, tapi ini adalah bentuk daripada perintah Allah. Dan ini menjadi kunci saadah abadiyah. Sembahyangnya kunci kebahagiaan yang abadi. Sembahyangnya imanuddin, tiang fondasi agama, benar pemahaman. Tengok pakan narasa perhatian, karena kenal, hana kenal ke hana perhatian. Urus hana turi, benar perhatiannya. Dia kata turi karena perhatian. Nanti sembahyangnya bertaturi le. Benar tafahum le, terpahami makni daripada lafaz-lafaz yang tanya ucapkan dalam sembahyang. Artinya benar ijlal wa ta'zim, rasa mengagungkan dan memuliakan. Artinya benar ijlal ma'al haibah, haibahnya rasa takut kita tengok. Dia ada sembahyang karenanya perintah Allah. Kenbut suka-suka tengok, rela-rela tengok, senang-senang tengok. Tapi ini adalah perintah Allah. Lina rasa ta'zim, rasa haibah. Haibahnya rasa berwibawa sembahyang. Lagi tengok mesti diperintah sesuatu oleh atasan kena haibah, itu perintahnya. Ia takut dipecat, takut kena tegur, diskor. Jadi haibah tu. Di sembahyangnya baik sekadar ta'zim dan tamuliakan tu, tapi benar rasa haibah. Kemudian yang kelima, benar rasa rajak. Rajaknya benar harapan kepada diterima sembahyang. Tinggal ada harapan kepada diterima sembahyang, tengok akan berusaha dan kerjakan sembahyang dengan cara-cara yang sempurna. Kemudian yang terakhir, benar sifat haya, rasa malu. Dumno sembahyang tengok golong pantas sebenarnya. Golong pantasnya sebagai bentuk rasa syukur tanya atas nikmat Allah yang kagebi tanya. Yang sembahyangnya salah satu bentuk rasa syukur, dumno kada puput belum pantas, benar rasa malai dengan Allah. Dia tanya kita penuhi baru akan tumbuh khusyuk dalam sembahyang. Hana susah. Kan? Jadi tekad kamu itu menegakkan salat, bukan mengadakan salat. Maka tidaklah setiap orang salat itu mukim. Jadi orang yang pupuk sembahyangnya kalau bukan orang yang menegakkan salat. Walau agaknya kagak pupuk sembahyang, tapi kalau bukan orang yang menegakkan sembahyang. Dengan tabaca nasab yakun oleh lamkai. Arti bahawa semuanya lamkainya untuk ta'lil lima qablah, atau yakunnya untuk ta'lil lima qablah. Jadi pakan Allah diciptakan ibadatnya beragam model ilaji supaya tekad kitanya menegakkan sembahyang, bukan wujud sembahyang. Bahkan Allah sembahyangnya dibatasi wate ilaji karena tekadnya supaya menegakkan sembahyang kan wujud sembahyang. Yang kita baca liyakuna hammuka. Abang ada beberapa bacaan barih je baca liyakuna, je baca liyakun. Dia baca liyakuna dengan nasab yakuna karena hidup lamkai liket, yang berarti atai yang naik ke lamkai je ke ilat bagi atai liket lamkai. Artinya maksud di sini innama lawana laka, hanya saja Allah membuat ketaatan itu berbagai macam varian atau bentuk, hatta latamallu, sehingga kamu tidak merasa jenuh.
dan membatasi ianya Allah akan ketaatan dalam waktu-waktu tertentu sehingga kamu tidak rakus, supaya adalah tekad kamu itu menegakkan sembahyang, bukan hanya sekedar mewujudkan sembahyang. Karena kedua-duanya sifat rakus dan sifat bosan apabila ternafi atau tidak ada pada seseorang, memungkinkan seseorang taujihul ihtimam, menghadapkan ihtimam, perhatian atau kepentingan kepada menghadirkan iqamati salat, bukan kepada sekedar melaksanakan salat mutlak wujudiha, bukan kepada mutlak wujudnya salat dan hasil surahnya salat. Yang kitanya pubut orangnya tak pubut gambaran salat, surahnya gambaran, lagi gambaran manusia, gambar tapi hana nyawang. Maka sembahyang punya hana khusyuk, hana keikhlasan, nyo lagi ibarat gambar hana nyawang. Nya gambar hana nyawang kan benda mati. Tanya punya gepegak analogi le Imam Ghazali dalam sebuah kitab, tanya dah sembahyang hana khusyuk, hana keikhlasan, lagi ibarat dah persembahkan siro dendayang kamati keraja. Dayajuk dendayang keraja, tapi dendayang kamati yang nyawang li. Kira-kira di raja merasa terhormat dan merasa dilecehkan. Bengih raja. Maka karena itu baru mungkin kita nyata taujih ihtimam. Taujih ihtimamnya bahasa tanya terhadapkan perhatiannya secara penuh atau fokus untuk terhadirkan pelaksanaan salat yang sempurna, bukan sekedar ada salat atau gambaran salat ketika dua perkara bunuhana atau dua perkara bosan dan rakus. Bikhilafi ma idza wujida, dengan berbeda apabila diperdapatkan akan keduanya rakus dan bosan, maka tidak ada bersertanya rakus dan bosan itekannya kokoh, anak kuat. Tanya punya rakus labil, tanya punya sedang bosan labil. Ni hana menjelang sembahyang, tak beranggapan lagi kan. Sebab minta harta, punya tamak kan istilah di labil dia, mudah terbawa arus, mudah pengertiga. Itu orang baca lilawan. Orang yang punya kabrat tahan kerja hajat hitak galak, tapi tu minta dah baru kan menanya kan. Minta dah baru punya hitak berat tak galak, dah je uronyo je nikah baik tengah hadir. Kadang-kadang kena pengut. Kena pengut kan ramah dia. Matanya harus bersantai, harus relax. Jadi kalau masalah ibadat tu, lah urusan duniawi mentang, hanya punya terlalu rakus, terlalu tamaknya binasa ujung. Dumpu je harus berrelax, benar waten tak semikir. Dah kalian waten tengah santai, baik tengah gabu-gabu. Tengah gabu-gabu masih lagi orang kut padi dan reduk. Tak minta dah baru lagi orang kut padi dan reduk. Ini katalah. Katalah pilih, kamu ramah dah pegang. Dia orang yang karat-karat tentang Han tengah dia jadi orang yang laju. Yang baru si orang nikah katalah. Lain ibadat yang hancur. Ibadatnya hancur je model lagi ikut pada dalam reduk. Harus benar persiapan, tahapan, berrelax. Makanya termasuk kesempurnaan sembahyang dan menjaga hak-hak sembahyang, tak persiap diri kalau kita mau wati. Kalau kita mau wati azan yang dikata jak umon, boleh jak toilet, boleh kata hajat. Minta kai kamat ni mentang lawi fail. Jadi bawa dah persiap roh tu. Bebas urusan duniawi mentang awak dah persiap roh ni. Tetemu kantor dah ni apa tunjuk kau siap tu. Golong wati apel Rasulin, golong tuk polapan dari pot tujuh kau siap. Maka menyoba urusan akhirat hana berawai dah persiap roh. Jadi dah persiap roh berawai supayanya termasuk katanya orang yang menjaga hak-hak sembahyang. Tapi miotanya rakus, ambisi yang tinggi benar untuk mengajar target dalam ibadat alian ataupun sabotit sifat bosan. Dia mendum hana itekan, mana hana itekan tanya akan labil, hana kuat, mudah terombang-ambing. Kemudian nasid redaksi kitab hikam ditulis liyakun dengan jazam. Na yang liyakuna, na yang liyakun. Yang liyakun yang kalam musta'nafah lah. Yang kan ilat kepada likat. Kiban maksud iqamatus salah, maksud menegakkan sembahyang di sini hifdzu hududiha, menjaga batasan-batasan sembahyang beserta menjaga hati beserta Allah. Jadi terjaga batasan sembahyang pada hudud sembahyang itu termasuk rukun, syarat
dan adab-adab serta sunat-sunat dalam sembahyang, yang termasuk batasan-batasan. Beserta terjaga hati beserta Allah Azza wa Jal, fala yaftalit fihi, maka seseorang tidak merasa gelisah hati fihi pada Allah. Artinya dalam terjaga hati hana rasa gelisah tanya, tenang dengan tak ingat Allah. Mampakan ke sembahyang tak contoh. Ibadah lain hana lagi yang dikhususkan akan sembahyang dengan disebut di sini, ketiadaan disebut ibadat-ibadat yang lain, karena sembahyang adalah perkara paling banyak yang dilakukan kesalahan oleh manusia. Analah sembahyang dia tak orang kubut salah. Kan makna je ni puasa je ada anak tegak je bengkok. Kan makna je zakat je ada bengkok anak tegak. Kan makna je umrah atau haji je bengkok anak tegak. Jadi kita tegak sembahyang ini yang disebut sebagai contoh sabar. Maksudnya ubina ibadat yang tanya pubut perintah bertegak, artinya tak perhatikan, tak jaga batasan-batasan ibadatnya, apakah sembahyang, puasa, haji, zakat, infak, sedekah dan lain-lain. Jadi memandum ibadat yang dia pubut dalam keadaan benar fokus dan benar rasa ta'zim, rasa penghormatan terhadap ibadatnya. Belum dalam wate-wate yang istimewa, wate-wate yang berhormat atau buat bulan-bulan haram. Sebab dalam sebuah hikmat pakan Allah gepegat wate-wate haram atau wate-wate istimewa. Akhirnya mesti malam Asyura. Allah memuliakan waktu dan tempat-tempat tertentu yang nah hikmat ni, nah leboh hikmat. Pertama, dasar jihlah tabiat manusianya cenderung untuk melakukan kesalahan dan maksiat. Tapi manusia galak, cenderung mel untuk melakukan keburukan dan kezaliman ataupun kemaksiatan. Sedangkan meninggalkan keburukan, kemaksiatan secara total ini merupakan hal yang berat, han sanggup. Dikarenanya Allah mulia sebahagian wate dan sebahagian tempat untuk supaya manusianya terpaksa untuk lihatkan wate. Lagi ibarat dalam perjalanan tanya dipasang rambu-rambu, dipasang lampu lalu lintas di persimpangan. Nyana kau tu robot tu bukan galak. Gara-gara kau lampu merah, mau tidak mau berhenti kita. Jadi menacit manusianya akan gampang terdorong melakukan maksiat dan kezaliman. Wate Allah memuliakan sebahagian wate. Lagi contoh Nabiul Hari. Minha arba'atul hurum na Al-Quran ini. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Di antara 12 bulan yang ada dalam satu tahun, sebahagian ibadahnya arba'atul hurum, 4 bulan yang bulan haram. Maka jangan kalian menzalimi diri kalian dalamnya bulan haram. Bulan haram yang 4 bulan dalam ayat Al-Baqarah kata, berada hadis Nabi Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Yang kedua bulan hari. Maka hikmat Allah berpegang bulan hari untuk memuliakan supaya manusianya tersadar bahawa habis-habis dalam kemaksiatan dan kezaliman. Kai kubur kezaliman di dua bulannya, minimal dalam bulannya terpaksa terdorong untuk meninggalkan kezaliman. Yang di antara hikmah. Kemudian dari pengagungan terhadap waktu dan tempat yang mulia tersebut lahir heboh manfaat. Manfaat pertama, mengurangi kemaksiatan. Jadi dengan bulan haram adapun tempat-tempat kuliah akan mengurangi kemaksiatan, karena manusia lebih berhati-hati untuk tidak berbuat maksiat di tempat-tempat dan di waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah. Sebagai contoh bataja akan masjid tempat kuliah, Kaabah tempat kuliah, Danau Harim tempat kuliah, Masjidil Haram tempat kuliah, Masjidil Aqsa tempat kuliah. Bantu pada tempatnya betul-betul. Hai baik pegah kerap dengan masjid. Mana? Hai baik pegah abah-abah anak manfaat yang dia dengan masjid. Sebab yang saya manusia terdorong untuk melakukan keburukan dan maksiat. Mengepegat tempat mulia, kepegat wajah mulia,
terhenti dibacut, tertegah bacut yang sebagai warning dari Allah untuk uping natanya. Dengan kita ingat bahawa bertengah pandang bulan Muharramnya bulan hari yang lipat ganda bila bubut kebaikan, juga lipat ganda bila bubut dosa. Betul-betul itu masalah. Dia boleh dapat, dia tak ingat fikir dah. Dia tengah tak jalani bulan hari, tak ingat dia yang tengah bulan hari. Dia boleh dapat, tak ingat ada fikir dah. Kemana juga boleh dapat dikaji. Kemudian manfaat yang kedua dari mengagungkan terhadap waktu dan tempat untuk melatih jiwa. Untuk melatih jiwa ni. Lagi tengok dalam bulan Ramadan kencangkan ibadat. Yang bukan maknanya dalam bulan Ramadan tu kita latih jiwa agar adanya terus menerus berlangsung di luar Ramadan. Sehingga kebiasaan baik yang terjadi bak bilin dan bak wate yang mulia akan berlanjut di luar wate yang mulia. Kemudian manfaat yang terakhir mendorong istiqamah. Itu mendorong sebenarnya istiqamah dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan. Yang nikmati Allah bahkan bergerak wate mulia, tempat mulia, sehingga dalam bab kisah ini pada kenang diatnya. Diat ada dua macam, diat mughalladah, diat mukhaffafah. Diat mughalladah artinya diat yang diberatkan. Cara berat diat unta tak bertubuh, tapi itu payah bayi bertubuh unta yang sedang hamil, harganya lebih mahal. Jadi diat mughalladah. Kalau sebab penyebab diatnya berat dalam fikir, karena yang dapurnya mahram, saudara kandung, yang dapurnya makcik, dapurnya apa, dia hubungi anak hubungan darah, atau satu mumpuh pada tempat-tempat mulia. Kita tahu lah masjid, kita ada halir, ataupun pada ini mulia. Jadi nak dampak tempat mulia, zaman mulianya berdampak teruk dalam masalah persoalan fikir nak dampak. Ini kira-kira boleh marah, boleh hari. Jadi pada tanya kalau lakukan pelanggaran dalam bulan hari, nak dampak hukuman ni, bukan sekedar memuliakan bulan yang tahu, tapi nak dampak hukuman ni. Yang kira-kira di antara hikmat bulan Muharram atau bulan hari. Berarti saya dalam nak pertanyaan, InsyaAllah tanya malamnya yang malam Asyura atau tinggal Asyura punya versi orang yang bersempurna Dzulhijjah dulu. Ada dua versi. Yang menurut tim Falak NU, karena di pemerintah hanya dibuat ru'yah. Sebab pemerintah buat ru'yah bulan Ramadan dan dua raya. Yang lain-lainnya hanya buat ru'yah. Tapi di pihak lembaga Falakiyah NU, orang tetap buat ru'yah setiap bulan. Jadi hasil pemantauan hilal orang hanya di hilal sepat. Maka dia punya versi lembaga Falakiyah NU tambah Muharram tidak tiuro, karena Dzulhijjah itu bersempurna dan tiuro. Jadi berarti idam urau ke-10 Muharram tinggal idam malahnya dan malam itu. Tapi yang versi sabotit, versi yang hisab nanti bunuh Asyura, versi yang ru'yah hilal karena keikmal bulan Dzulhijjah nanti tinggal idam Asyura. Urau Asyuranya letak kelebihan, mungkin tak berat dalam tempatan. Kalau ini terima taubat Nabi Adam, terima selamat Nabi Nuh, selamat Nabi Musa dari kejaran beliau. Mana antara amalan 12 buah amalan Urau Asyura, pada buah amalan yang memang yang berselisihkan karena ada dalil yang kuat. Sebagai contoh mengunjungi orang alim, yang mengunjungi orang sakit. Memang ada dalil khusus yang diperintah dilaksanakan Urau Asyura, tapi ada dalil secara umum. Yang ada dalil khusus diperintah Urau Asyura cuma dua buah. Pertama puasa Asyura, karena puasa Asyura puasa wajib dalam Islam, juga dalam perintah puasa Ramadan. Ketika puasa Ramadan, perintah puasa Ramadan, baru puasa Asyura hukum di sunnah, awal wajib.
Dan yang kedua, tausi alal iyal. Tausi alal iyalnya membuat pesta kecil kepada keluarga. Yang nasabah hadis yang berbunyi daripada sebuah riwayat yang taqdim man wasa'a ala iyali wasa'allahu alaihi kullasanati fi sanati kulliha. Barangkali di peluah rezeki man wasa'a nafaqatahu ala iyali. Barangkali di peluah dan nafkah di hati keluarga, dan Allah akan berpeluah rezeki atau nafkah di sepanjang tahun, dalam satu tahun sepenuhnya. Artinya tausi, mana tausi itu takwa nafkah ke keluarga berbeda noro biasa baru Asyura. Mamnya kamu anak peng dan tin gimana cara? Gimana cara nak berbeda? Yang pandangan sebahagian ulama dia tausi dengan akhlak. Ya orang lain kait ada inang curanya ke juga kai betul. Boleh mahu. Tetapi ingkut ada buah dia yang ada pingkai tu. Yang beda yang biasa pandangan ulama-ulama Yaman ulama Yaman pandangan tanya yang hanya memiliki harta dia tausi dengan akhlak, dia tausi dengan sikap. Dia hanya mampu dah buat pesta kecil dengan cara dapur nafkah, dapur harta, dan tausi dengan sikapnya, dengan akhlaknya. Nampakkan akhlak yang lembut macam orang di Pulau Asyura, orang di Pulau Muharram atau orang Asyura. Adapun amalan-amalan lain termasuk bocela, anian pulau manong, kembang mawar, silakan buat asal hana niat dia untuk pergi, untuk dah anggapnya sabuk perkena perintah secara khusus, tak buat secara umumnya ada boleh, mana dilarang dah. Tak mana pakai miwangi ini dilarang. Dia pakai miwangi. Man yang baik yang ini yang nak perintah secara khusus, yang nak perintah secara khusus dan khusus cuma dua perkara. Iaitu tausi hati keluarga, peluang rezeki dan nafkah, dan buat puasa.